Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat melakukan virtual meeting untuk menjelaskan materi tentang komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ferdi Angga Sibagariang dan kedua rekan saya ada Razita Fakira dan Najila Harna Prameswari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Akan disampaikan oleh rekan saya Rajita. Kepada Rajita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Ries tahun 1984, halaman 824 mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dan upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Edi Soekarno, definisi sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem yang terintegrasi yang terdiri dari proses, strategi, akuntansi, pertanggungjawaban, penganggaran, serta pemrograman yang terjadi pemrograman yang memiliki tujuan untuk membantu individu dalam menjalankan sebuah perusahaan maupun organisasi agar hasil yang ingin dicapai dapat seoptimal mungkin. Dari kedua pengertian di sini sama-sama menjelaskan tentang aktivitas perusahaan ya. Jadi kalau misalnya menurut pengertian Edi Soekarno ini dijelaskan secara terinci mengenai prosesnya. Dan juga dari kedua pengertian ini juga dijelaskan bahwa pengendalian manajemen itu juga mengatur tentang strategi apa yang akan digunakan perusahaan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut yang seoptimal mungkin. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, ada melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang dimana melakukan perencanaan ini adalah bagian dari menentukan strategi. Dari pengertian yang di atas tadi juga ada penentuan strategi untuk perusahaan. Jadi perencanaan strategi ini memang sangat-sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Koordinasi antar setiap divisi atau bagian dalam perusahaan itu memang harus digunakan, yang dimana fungsi kedua ini sejalan dengan fungsi ketiga, yaitu melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Dengan koordinasi yang baik, maka tercipta pula komunikasi informasi yang baik pula. Yang keempat adalah mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Jadi dengan adanya strategi komunikasi yang baik, perusahaan tersebut pasti akan dapat menentukan sebuah keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan, yang dimana akuntabilitas ini sendiri kita tahu kan bahwa akuntabilitas di perusahaan itu adalah pembagian divisi di dalam perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya sistem pengendalian manajemen, adanya akuntabilitas di perusahaan itu akan meningkat. Jadi mereka akan mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan job desk mereka sendiri. Jadi kalau misalnya bagian humas mengerjakan bagian humas, bagian divisi statistik akan mengerjai bagian divisi statistik. Tapi kadang kedua divisi ini akan saling memerlukan komunikasi. Jadi kalau misalnya ada satu fase di mana mereka ini bisa kolaborasi, jadi di situ. Tapi di divisi ini tidak saling mengurusi pekerjaannya. Selanjutnya adalah merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Selanjutnya adalah melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di dalam sebuah perusahaan.
Pengendalian manajemen ini kan uh, bisa diibaratkan dengan pengawasan ya. Jadi kalau misalnya uh, uh, sebuah perusahaan itu sudah dikendalikan, itu sudah diawasi dengan benar-benar. Jadi pun perlindungan terhadap segala asetnya pasti bisa terjaga dengan baik dan benar. Selanjutnya ada pengelolaan segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan juga tentang unsur dari sistem pengendalian manajemen. Unsur dari sistem pengendalian manajemen ini ada 4 ya. Yang pertama ada detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu detektor. Detektor adalah unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama, yaitu merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasikan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya teman-teman mencerna, pasti berpikir kalau detektor itu kan sebuah kayak alat untuk menemukan sesuatu ya. Nah, dalam unsur dari sistem pengendalian manajemen ini, detektor itu digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu ada selektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua, selektor yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikasi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Selanjutnya ada efektor, yang dimana efektor ini merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai pedoman atau patokan yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada komunikator, yang dimana komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lihat untuk fungsi sistem pengendalian manajemen itu sendiri kan ada melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Nah, di sini untuk unsur dari sistem pengendalian manajemen itu adalah komunikator, yang dimana komunikator ini adalah menyediakan bagaimana sih komunikasi antara si pemberi informasi dengan si penerima informasi. Begitu pula bagaimana sih feedback antara si penerima informasi ke si pemberi informasi itu sendiri. Begitu. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rajita atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Akan disampaikan oleh rekan saya Najila. Kepada Najila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Tahapan yang pertama itu ada pemrograman yang merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan perusahaan dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang akan digunakan pada perusahaan. Kemudian tahapan yang kedua ada penganggaran yang merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada operasi dan akuntansi yang merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Tahap yang keempat itu ada laporan dan analisis yang merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Jadi dalam tahap ini terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari.
Next. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Ada 5 faktor. Yang pertama itu ukuran serta penyebaran enterprise. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pasti terdapat pada proses penyebaran antar perusahaan yang lebih besar dengan perusahaan yang relatif lebih kecil. Perbedaannya sendiri itu dapat menjadi pengaruh dari sistem pengendalian manajemennya yang ada di perusahaan. Hal ini dapat menjadi penentu serta sifat yang ada di dalam sistem kontrol pada setiap perusahaan maupun organisasi. Faktor yang kedua itu ada struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. Kemudian faktor yang ketiga, sifat serta pembagian operasi. Seperti contoh di perusahaan industri minyak yang dimana subunit yang ada tidak dapat dibentuk berdasarkan dasar produknya. Sedangkan pada banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang besar, divisi yang ada di sebuah perusahaan itu dapat dibuat berdasarkan produk yang ingin diproduksi. Kemudian ada jenis pusat tanggung jawab, di mana hal ini dapat berguna untuk menentukan pengukuran yang tepat, baik dari segi biaya maupun keuntungan atas investasi yang dilakukan, bergantung pada jenis pusat tanggung jawabnya. Kemudian faktor yang kelima itu persepsi yang dimiliki seseorang. Persepsi yang dimiliki seseorang di dalam sebuah perusahaan dapat memberikan dampak bagi perusahaan sendiri, baik dalam hal pekerjaan, kepuasan perusahaan, kemudian promosi, serta kesejahteraan yang didapat di dalam sebuah perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najila atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya akan coba menjelaskan yaitu tentang komponen dari sistem pengendalian manajemen. Nah, yang kami paparkan di sini terdapat 5 komponen dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, yang kedua itu ada penilaian risiko, yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian, yang keempat itu ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima itu ada monitoring atau pemantauan. Next slide. Nah, jadi kita coba jelaskan dari satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu kita bahas di bagian lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini maksudnya adalah suatu ruang atau suatu bagian, suatu wilayah yang dapat dikendalikan oleh sebuah sistem yang namanya sistem pengendalian manajemen. Nah, di lingkungan pengendalian ini ada beberapa elemen, terdapat beberapa elemen. Saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama itu ada integritas dan nilai-nilai etik. Nah, maksudnya integritas dan nilai-nilai etik ini adalah bagaimana suatu perusahaan itu menjalankan suatu bisnisnya. Nah, di setiap perusahaan itu memiliki kode etik yang berbeda-beda. Nah, kode etik ini menentukan bagaimana menjalankan sebuah perusahaan, bagaimana budaya yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, itu disusun berdasarkan disusun menjadi nilai-nilai etik. Nah, nilai-nilai etik ini dan integritas ini harus dijalankan oleh semua karyawan atau semua yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara merealisasikannya? Di sini kami mengambil contoh dari pimpinan perusahaan. Nah,
pimpinan perusahaan ini bisa memberikan contoh kepada karyawan yang di bawahnya untuk mengimplementasikan dari nilai-nilai etik. Misalnya salah satunya dari kedisiplinan. Eh, para pemimpin perusahaan seharusnya dapat memberikan contoh bagi karyawan-karyawan, misalnya bagian disiplin, datang ke kantor jam paling lama jam 8 pagi. Nah, eh, para pemimpin baik dewan direksi dan komisaris harus memberikan contoh. Mereka harus juga datang sebelum jam 8 pagi atau bahkan lebih awal dari karyawannya agar karyawan yang di bawahnya pun termotivasi atau mengikuti pimpinan-pimpinan mereka sehingga terrealisasilah dari nilai-nilai etik tersebut. Yang kedua itu ada komitmen pada kompetensi. Nah, maksudnya di sini adalah semua pekerjaan, semua tanggung jawab atau semua bagian-bagian operasional itu harus didasarkan pada kalian-kalian yang relevan. Nah, jadi para karyawan ini ditempatkan sesuai dengan keahliannya, ditempatkan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang relevan dengan keahlian mereka. Dan di sini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya ada filsafat manajemen dan gaya pengoperasian. Nah, maksudnya filsafat manajemen di sini adalah lingkungan pengendalian yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan apa yang seharusnya dilakukan di perusahaan tersebut, atau apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan di sebuah perusahaan tersebut. Itulah maksud dari filsafat manajemen. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian. Biasanya struktur organisasi yang dikategorikan sebagai good corporate governance itu memiliki beberapa lapisan, di mana yang paling tertinggi itu adalah para pemegang saham. Lalu di perpanjangan tangan atau tangan kanan dari para pemegang saham adalah yang namanya Dewan Komisaris. Lalu Dewan Komisaris inilah yang mengawasi para eksekutif atau dewan-dewan direksi untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, lalu komisaris ini dipecah menjadi beberapa bagian, ada Dewan Komite dan sebagainya. Nah, Dewan Komisaris inilah yang mengawasi dari kinerja dari dewan direksi tersebut. Nah, hal ini menciptakan sebuah lingkungan pengendalian atau lingkungan pengawasan yang mengawasi atau mengendalikan berjalannya sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Nah, maksudnya di sini adalah dewan komisaris itu kan merupakan dewan pengawas atau perpanjangan tangan dari para pemegang saham. Nah, mereka ini yang ada di bagian komisaris ini harus independen. Ataupun tidak memiliki hubungan dengan direksi-direksi yang ada yang menjalankan perusahaan. Lalu begitu juga dengan komite audit harus tidak memiliki hubungan atau harus independensi dan objektif terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ini berkaitan dengan komitmen pada kompetensi yang bagaimana tugas dan karyawan itu ditempatkan sesuai dengan keahlian dan skill yang ada pada mereka, ditempatkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang relevan. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Nah, di sini bagaimana SOP yang ada pada perusahaan untuk dilaksanakan pada setiap karyawan untuk melaksanakan operasi atau tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu bagian kedua itu ada penilaian risiko. Nah, maksudnya di sini adalah penilaian risiko untuk menganalisis risiko-risiko apa atau ancaman apa yang dapat mengganggu sistem dari operasional perusahaan. Nah, baik di sini dari bagaimana cara menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan ataupun sebagainya. Nah, penilaian risiko oleh manajemen ini juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, baik dari secara eksternal maupun internal.
Bagaimana apa saja yang dari eksternal, misalnya adalah perubahan teknologi yang semakin maju. Nah, perusahaan harus menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang muncul, yang baru muncul, untuk meningkatkan persaingan mereka di dunia pasar. Lalu dari faktor internal, misalnya dari kompetensi karyawan. Nah, perusahaan ini harus menambah skill atau kompetensi dari karyawan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga akan berdampak bagi perusahaan itu sendiri. Semakin bagus kompetensi dari karyawannya, maka semakin baguslah perusahaan yang mereka jalankan. Lalu selanjutnya itu dari ada aktivitas pengendalian. Di sini ada beberapa elemen. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Salah satunya adalah pemisahan tugas yang memadai. Nah, pemisahan tugas yang memadai ini, ya tadi saya bilang, sesuai dengan keahlian dan skill mereka. Jadi mereka diklasifikasikan atau dikategorikan berdasarkan skill yang mereka punya atau kemampuan yang mereka punya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya ada dokumen dan catatan yang memadai. Nah, dan pengendalian atas aktiva dan catatan. Jadi maksudnya di sini adalah semua penggunaan aktiva, baik kas ataupun peralatan ataupun perlengkapan dan sebagainya, itu harus dikendalikan agar tidak terjadi penyelewengan. Nah, bagaimana caranya? Nah, disitulah yang saya maksud adalah dokumen dan catatan yang memadai. Jadi setiap pemakaian ataupun penggunaan dari aktiva harus dicatat di dalam dokumen, dan dokumen itu diarsipkan sesuai dengan kategori-kategori tertentu. Lalu selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan pengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Jadi di sini di perusahaan itu harus membuat suatu sistem informasi atau sebuah sistem yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk informasi-informasi apa saja yang ada pada perusahaan tersebut, agar para karyawan-karyawan tersebut dapat menerima atau mengonsumsi informasi yang memang betul-betul sah atau memang yang betul-betul ada atau tidak hoax. Bisa saja hal ini untuk mencegah karyawan-karyawan perusahaan itu mendapatkan informasi yang tidak benar dari oknum-oknum tertentu. Lalu selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan ini dalam sistem pengendalian ini biasanya dilakukan oleh komite audit atau audit internal. Nah, komite audit atau audit internal ini mengawasi atau memantau dari pergerakan setiap operasional yang ada di sebuah perusahaan. Nah, biasanya itu para komite audit ini harus independen dari dewan-dewan yang menjalankan perusahaan atau dewan direksi, sehingga nantinya para auditor itu dapat objektif menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 tentang komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah mendengarkan dan para audiens yang menonton video ini. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 4. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada Saudara Bima, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bim. Baik, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, di PPT kalian ada menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, dan salah satunya ada persepsi yang dimiliki seorang dapat memberikan dampak terhadap pengendalian manajemen. Coba jelaskan bagaimana hubungannya, bahwasanya persepsi yang dimiliki seseorang itu dapat mengendalikan pengendalian manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima.
Untuk pertanyaannya kami tampung dahulu. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada kelompok 4. Apakah tidak ada lagi yang bertanya? Oke, maka dari itu kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari Saudara Bima. Kami izin untuk off cam dan mute. Izin menambahkan pertanyaan. Baik, silahkan kepada Saudari Agnes. Menurut kelompok kalian, manakah yang lebih dahulu ditentukan strategi, kemudian desain SPM, atau desain SPM lebih dahulu kemudian strategi? Dan coba dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes. Apakah Saudari Rizky ingin bertanya? Bentar ya, masih nengok PPT-nya. Baik, untuk sementara kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Bima. Tadi pertanyaan kurang lebih bagaimana persepsi yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi dari sistem pengendalian manajemen. Nah, ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang informasi dan komunikasi. Nah, maka dari itu yang saya berikan untuk penjelasan tadi, perusahaan harus membuat suatu sistem yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk menerima informasi-informasi apa saja yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, jikalau sistem itu tidak ada, maka kemungkinan karyawan-karyawan yang pertama itu kurang tahu apa saja fenomena-fenomena yang terjadi di dalam perusahaan mereka bekerja. Yang kedua itu bisa saja oknum-oknum tertentu memberikan informasi-informasi yang hoax berdasarkan persepsi mereka sendiri, bukan berdasarkan fakta. Maka dari itulah persepsi yang dimiliki seorang itu dapat mengubah suatu sistem pengendalian manajemen. Karena ketika yang dinamakan persepsi itu belum tentu betul, karena persepsi itu adalah menurut satu sudut pandang saja, bukan dari berbagai fakta atau dari berbagai sudut pandang. Maka dari itu persepsi yang dimiliki seseorang belum tentu itu nilainya benar, bisa saja nilainya itu hoax, atau bisa saja persepsi tersebut berdasarkan pemikiran dia sendiri, bukan berdasarkan pemikiran orang banyak. Maka dari itu persepsi yang dimiliki suatu orang belum tentu benar, maka dari itu dapat mempengaruhi karyawan-karyawan lain, sehingga itu dapat mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian manajemen yang ada pada perusahaan tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau nambahi, dipersilahkan. Saya boleh menambahkan ya? Silakan kepada Saudari Razita.
Sini kan ada persepsi yang dimiliki seseorang. Dimana kan kalau misalnya untuk pengendalian manajemen ini kita juga menentukan strategi ya akan apa yang terjadi di perusahaan kita untuk kedepannya. Jadi untuk persepsi yang dimiliki seorang itu yaitu dalam pengendalian manajemen itu bagaimana cara individu lain melihat informasi tersebut tentang risiko atau situasi ataupun ataupun yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil dalam konteks manajerial. Jadi misalnya seseorang manajer nih sebelum menentukan strategi apa sih yang harus kita tentukan, kan nggak mungkin dia menentukannya secara satu pihak gitu kan. Biasanya kan ada rapat gitu kan, misalnya ada rapat divisi atau apa untuk menentukan gimana sih strategi untuk kedepannya gitu kan. Nah, misalnya strategi penjualan. Dengan kondisi yang seperti ini, strategi apa sih yang seharusnya kita ambil gitu kan. Nah, kalau dari persepsi manajernya sendiri kan tidak mungkin. Nah, jadi digunakan pula persepsi yang dimiliki seseorang lain, misalnya para karyawan yang di bagian penjualan ataupun sales-sales penjualan yang emang terjun langsung pada saat memperkenalkan atau menjual produknya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rajita. Bagaimana Saudara Bima atas jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih. Mungkin dari kedua jawaban tadi sama tambahannya sudah cukup menjawab atas pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima. Untuk pertanyaan dari Saudari Agnes akan dijawab oleh rekan saya Najila. Kepada Najila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes, yang dimana manakah yang lebih dahulu strategi atau desain dari SPM? Menurut kelompok kami itu, strategi dan desain SPM itu dua aspek yang saling berkaitan. Keduanya saling sama-sama berkembang dan saling mempengaruhi. Untuk strategi perusahaan sendiri itu mengacu pada rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Untuk desain SPM yang melibatkan struktur dan proses yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif. Ketika suatu perusahaan mengembangkan strategi, maka desain SPM perlu disesuaikan agar sejalan dengan tujuan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebaliknya, ketika desain SPM diterapkan, dapat membantu dalam mengarahkan dan mendukung implementasi strategi perusahaan. Jadi, sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa mana yang lebih dahulu karena keduanya saling mempengaruhi dan berkembang secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Bagaimana Saudari Agnes atas jawaban yang telah diberikan? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes. Untuk Saudari Rizka, apakah ingin bertanya? Ada. Silakan kepada Saudari Rizka. Baiklah, saya itu ingin bertanya tadi mengenai dari tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Dimana itu kan ada 4 tahapan, ada pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, laporan dan analisis. Nah, saya ingin bertanya kenapa operasi dan akuntansi itu masuk ke dalam urutan yang ketiga dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Kenapa nggak misalnya kayak urutan kedua aja gitu? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya Razita. Pada Razita dipersilakan. Baik, baik, terima kasih. Dimana di sini kan mengapa operasi dan akuntansi termasuk di urutan kedua ya. Jadi di sini kan eh, pertama itu kan pemrograman ya. Sebelum adanya kegiatan operasi dan akuntansi ini kan sistem pengendalian manajemen itu harus diprogramkan apa saja dan bagaimana sistem akan berkembang gitu kan atau dibuat. Jadi kan sebelum adanya proses eh, perencanaan untuk pemrograman itu harus ada gitu kan. Dimana kalau misalnya kita bahas sebuah sistem gitu kan, sebelum kita memulai kegiatan dalam sistem tersebut, nggak mungkin kita nggak merancang program yang akan dibuat oleh sistem tersebut gitu kan. Misalnya kita kembali ke sistem Mayop misalnya gitu kan. Sebelum operasi dan kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh sistem itu kan pasti ada pemrograman sistem tersebut, bagaimana sistem itu akan dijalankan, bagaimana sistem itu akan digunakan. Nah, seperti itu. Di sistem pengendalian manajemen pun seperti itu. Kalau misalnya operasi dan akuntansi ini kan dalam udah bagian gimana gimana sistem itu digunakan, perusahaan akan melakukan programan terhadap sistem itu. Perusahaan memakai sebuah sistem berarti supaya sistem itu berjalan dengan baik. Kalaupun sistem itu ya perusahaan tidak membutuhkan sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau apa, misalnya dalam pengendalian manajemen ini kan ada struktur organisasi nih. Itu kan sebelum kita menjalankan sebuah usaha, pasti kita udah buat nih programnya apa aja nih struktur organisasinya ini untuk bagian-bagian dalam struktur organisasinya programnya sekian sekian sekian, baru operasi kegiatannya dijalankan. Nah, karena kita bahas sistem, jadi seperti itu sebelum sistem dijalankan, maka ada kegiatan pemrograman untuk bagaimana sistem tersebut akan berjalan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Razita. Bagaimana Saudari Rizka, apakah bisa menerima jawabannya? Baik, dapat saya terima. Baik, terima kasih Terima kepada kasih. Saudari Rizka. Maka dari itu, sekianlah hasil presentasi dan pemaparan materi kami tentang komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Kami mohon maaf apabila kami ada salah tutur dan maupun kata. Terima kasih kepada para anggota kelompok 4 yang sudah bersedia untuk bertanya kepada kami, dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.